Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Qatful Janadani Syarh Muqaddimati Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qarawani, penjelasan akidah Imam Malik Junior yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang al-iman, masalah al-iman. Sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu tentang dua kelompok dari Murji'ah yang menyimpang dalam masalah al-iman, yaitu Murji'ah yang ekstrim, al-ghulat, yang mereka mengatakan dosa tidak mempengaruhi keimanan, dan iman kata mereka hanyalah at-tasdik, membenarkan atau mengenal Allah. Adapun Murji'ah yang kedua, Murji'atul fuqaha, yang mana mereka ini masih lebih ringan kesesatannya dibanding yang pertama tadi, namun tetap sesat, tetap keliru, tetap salah. Di antaranya sudah kita sampaikan, Imam Abu Hanifah rahimahullah tergerincir dalam masalah tersebut. Kita baca ucapan Syekh Abdul Muhsin Abbad halaman 143, wa murji'atul fuqaha'i min ahlil Kufa wa ghairihim ka Abi Hanifah alladzina qalu bi adami dukhulil a'mal fi musammal iman. Kelompok Murji'ah fuqaha dari penduduk Kufah dan selain mereka seperti Imam Abu Hanifah, yang mereka mengatakan amal bukan bagian daripada al-iman. Mereka mengatakan iman hanyalah ucapan dan keyakinan, amal perbuatan bukan bagian daripada al-iman. Ma'a mukhalafatihim lil murji'atil ghulat fi annal ma'asi tadurru fa'ilaha. Di antara perbedaan kelompok Murji'ah yang ekstrim dengan Murji'ah yang kalau kita katakan moderat, ya, mereka yang moderat ini mengatakan dosa masih mempengaruhi keimanan. Cuma dua-duanya itu persamaannya mengeluarkan amal dari al-iman, ya, dua-duanya itu kesamaannya di dalam keyakinan mereka amal bukan bagian daripada al-iman. Cuma perbedaannya banyak. Kalau yang ekstrim mereka mengatakan iman hanyalah pembenaran atau mengenal Allah Azza wa Jalla. Kalau yang moderat masih mengatakan iman, keyakinan dan ucapan, masih ada tambahan ucapan. Kemudian kalau yang ekstrem mengatakan dosa tidak mempengaruhi keimanan. Kalau yang moderat masih mengatakan
amal ya atau dosa mempengaruhi keimanan. Cuma dua-duanya ini juga ada tambahan kesesatannya, yaitu mengatakan iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang ya. Kemudian kata beliau, ma'a mukhalafatihim lil murji'atil ghulat fi annal ma'asi tadurru fa'ilaha. Murji'ah fuqaha ya, murji'ah fuqaha ini mereka menyelisihi murji'ah yang ekstrem tentang masalah dosa itu mempengaruhi keimanan pemiliknya. Wa annau yu'akhadhu ala dzalika wa yu'aqab, dan bahwasanya pelaku maksiat itu tetap berhak mendapatkan siksa ataupun sanksi. Wa qauluhum ghairu sahih ya. Adapun ucapan pelaku maksiat itu tidak disiksa itu jelas tidak benar. Li'annau dzari'atun ila bid'ah alil kalam al-madmum min alil irja' wa nahwihim. Tetap ini adalah tadi ucapan kelompok murji'ah fuqaha yang mengatakan amal bukan bagian daripada iman, itu adalah jalan menuju kepada bid'ahnya ahlil kalam yang tercela, baik dari murji'ah fuqaha atau murji'ah yang ekstrim. Wa ila dzuril fisqi wal ma'asi, kalau dikatakan dosa tidak mempengaruhi keimanan, ini akan menguatkan orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Sudah kita sampaikan juga syubhat kelompok teroris Khawarij yang mereka suka menuduh ahli sunnah dengan istilah murji'ah. Kita sudah pernah sampaikan riwayat dari Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in yang dituduh oleh seorang Khawarij dengan pertanyaan, apakah pelaku dosa besar seperti minum khamr, mencuri, berzina itu termasuk keluar dari Islam? Beliau mengatakan, la ukhriju minal iman. Kata Abdullah bin Mubarak, aku tidak mengeluarkan pelaku dosa besar dari keimanan. Namun kata Syaiban bin Faruq, seorang Khawarij tadi, ala kibari sinnika sirta murji'an, apakah karena engkau sudah tua engkau menjadi murji'ah? Ini syubhatnya kelompok Khawarij dahulu menuduh ulama tabi'in Abdullah bin Mubarak sebagai murji'ah. Sekarang juga sama, kelompok Khawarij atau kelompok teroris dan yang semisal dengan mereka menuduh Ahlussunnah murji'ah gara-gara atau karena sebab Ahlussunnah dakwah salafiyah tidak mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kata mereka, Salafi itu murji'ah karena nggak mau mengkafirkan pemerintah atau nggak mau mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Sekarang kan lagi ngetren ya, dai-dai kita banyak yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Fitnah tahun politik. Terakhir hari ini muncul bahwasanya presiden pemimpin kaum muslimin negeri ini dituding meloroti umat Islam. Naudzubillah min dalik. Sebelumnya dikatakan panen dosa. Ini sekali lagi adalah ucapan-ucapan kelompok al-Khawarij, kelompok teroris atau yang semisal dengan mereka. Ini ciri mereka suka mencaci maki pemimpin. Salafiyun, dakwah salafiyah bersih dari hal itu. Namun mereka karena tidak mau mencaci maki pemimpin kaum muslimin dituduh apa? Murji'ah. Jadi sekali lagi sudah pernah kita sampaikan, salah satu ciri atau pembeda Ahlussunnah dengan Ahlul Bid'ah atau Salafi sejati dengan Salafi imitasi, Salafi sejati Ahlussunnah itu lemah lembut kepada pemimpin kaum muslimin, namun keras kepada dai-dai penyesat umat. Namun Ahlul Bid'ah keras kepada pemimpin, lemah lembut kepada dai-dai penyesat umat. Dan itu mungkin bisa antum jadikan salah satu barometer untuk antum bisa menimba ilmu dari orang-orang yang mengaku Ahlussunnah ataupun dai salafi. Kemudian juga di antara syubhat kelompok Murji'ah sekarang atau kelompok Khawarij sekarang, mereka ketika menuduh Ahlussunnah Murji'ah itu dikarenakan sebagian ulama Ahlussunnah tidak mengkafirkan orang yang tidak sholat. Seperti Syekh Albani rahimahullah. Syekh Albani punya pendapat sebagaimana Imam Syafi'i.
tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat yang wajib. Memang itu adalah khilaf ijtihad di antara para ulama ahli sunnah. Imam Ahmad punya salah satu pendapat mengkafirkan orang yang nggak sholat wajib. Imam Syafi'i mengatakan tidak kafir, namun tetap mendapatkan sanksi yang berat. Namun Syekh Albani dituduh apa? Murji'ah gara-gara tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat yang wajib tersebut. Jadi memang harus betul-betul di zaman sekarang ini teliti, ya. Poin yang ketiga, al-iman yazidu bitta'ati wa yanqus bil ma'siyah. Ahlussunnah wal jamaah mengatakan iman bisa bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang dengan kemaksiatan. Famin adillati ziyadatihi qaulullah azza wa jalla. Adapun dalil tentang bertambahnya keimanan adalah firman Allah surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabb-Nya lah mereka bertawakal. Di situ ada kata-kata apa? Zadathum imana, bertambah iman mereka. Kemudian ayat berikutnya, fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabashirun. Adapun orang-orang yang beriman bertambah iman mereka dan mereka dalam keadaan bergembira. Sama dalil tentang bertambahnya keimanan. Dan sekali lagi ini salah satu ciri khas Ahlussunnah, tidak berakidah kecuali berdasarkan ad-dalil, dari ayat ataupun dari hadis yang sahih. Dalil berikutnya, huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman agar bertambah iman mereka. Sama dalil bertambahnya keimanan. Allah juga berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Orang-orang yang dikatakan kepada mereka manusia-manusia itu telah bersekongkol untuk mengganggu, mencelakakan kalian. Maka kata mereka, fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Namun justru para sahabat orang yang beriman semakin diancam semakin bertambah iman mereka. Fazadahum imana. Dalil berikutnya, walamma ra'al mu'minunal ahzaba qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ketika orang-orang yang beriman melihat pasukan orang-orang kafir, mereka mengatakan inilah yang dijanjikan kepada kita oleh Allah dan Rasul. Dan sungguh benar Allah dan Rasul tidaklah menambah mereka kecuali keimanan dan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini ada faedah yang berharga bagi kita. Semakin orang beriman itu mendapatkan ancaman dari musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, dari orang yang hasad, iri dan dengki, semakin bertambah iman mereka, semakin kuat, bukan semakin loyo, bukan semakin mundur, bukan semakin menyerah, namun justru apa? Semakin kuat, kokoh, semakin tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, semakin kuat keimanannya. Kemudian dalil dari hadis, wa min adillati nuqsanihi. Kalau tadi ayat-ayat itu berkaitan dengan dalil bertambahnya keimanan. Kata ulama salaf yang bernama Sufyan bin Uyainah, dalil tentang bertambahnya keimanan itu juga otomatis dalil berkurangnya apa? Keimanan. Karena tidak ada sesuatu yang menerima tambahan kecuali pasti menerima pengurangan. Meskipun dalil tentang berkurangnya keimanan itu juga ada. Di antaranya dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi.
Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kemungkaran di sini mencakup kesyirikan, kebid'ahan, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ucapan-ucapan yang sesat, ataupun kemaksiatan. Barang siapa melihat kemungkaran dari kalian, rubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, bagi yang punya kekuasaan. Fa'ilam yastati fabilisani, kalau nggak bisa dengan apa? Lisannya. Ya, kalau sekarang ada tulisan di medsos ya yang batil, yang sesat, yang menyimpang, perlu juga diingkari. Yang mengingkari siapa? Apakah hanya untuk ustadz saja? Tidak. Yang tahu itu mungkar harus mengingkari. Ya, maka sungguh sesat kalau ada yang mengatakan, oh itu kan urusan antara ustadz-ustadz. Padahal dia tahu itu mungkar. Ya, di sini kata Rasul, siapa saja di antara kalian, bukan hanya ustadz. Selama Anda di atas ilmu, di atas pengetahuan itu mungkar, ya seperti yang sudah kita sampaikan tadi, ada dai meskipun gelarnya doktor atau calon doktor mencaci maki pemimpin kaum muslimin, katakan itu adalah bid'ahnya Abdullah bin Saba Yahudi, ya. Yang mempelopori mencaci maki pemimpin kaum muslimin adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi. Jangan mengatakan, wah saya masih SMA, yang dibantah itu dokter, saya nggak layak. Ini adalah apa? Salah paham, ini gagal paham. Hadis mengatakan man ro'a minkum, siapa saja yang melihat apa? Kemungkaran. Intinya sekali lagi, Rasul mengajarkan kepada kita nahi mungkar. Selama kita tahu apa? Itu memang mungkar. Nah, fa'ilam yastati fabilisani, kalau nggak bisa dengan kekuatan maka dengan lisan. Dengan tulisan. Fa'ilam yastati fabiqalbih, kalau nggak bisa dengan lisan atau tulisan, maka dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu selama-lamanya apa? Keimanan. Jadi iman itu bisa melemah, iman bisa berkurang. Ada pasang surut keimanan, dan itu akidah fitrah. Setiap kita pasti pernah merasakan pasang surut keimanan. Kalau Ramadan datang luar biasa, serasa iman itu luar biasa, bertambahnya. Kenapa? Karena banyak amalan-amalan ibadah yang kita laksanakan. Mulai puasa wajib, mulai membaca Quran, mulai bersedekah, sholat taraweh, berzikir, luar biasa. Rasanya iman itu mungkin ya sudahlah mencapai salafus soleh mungkin ya. Meskipun dalam khayalan ya. Namun itu suatu yang dirasakan oleh setiap orang yang beribadah di bulan Ramadan. Namun coba ketika sudah selesai salat Id ya, mulai banyak makan, kadang nggak tahu porsinya sudah habis berapa. Kemudian juga kadang ketemu dengan sepupu yang bukan mahramnya, salaman, jabat tangan, mulai luntur ya. Kemudian bertambah lagi meninggalkan ibadah-ibadah yang di bulan Ramadan, semakin lama semakin berkurang. Meskipun sebetulnya dalam Islam tetap ada istilahnya kita itu dicas terus dalam ibadah kepada Allah. Ramadan habis masih ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian setelah itu mulai Syahrul Al-Hajj, ibadah haji bagi yang mau berhaji. Ada puasa Arafah, kemudian puasa Muharram, terus ada musim-musim akhirat. Makanya sekali lagi harus kita yakini iman mengalami pasang surut. Kalau ada berkurangnya keimanan, berlemahnya iman, itu suatu yang lumrah. Cuma masalahnya bagaimana cara kita meningkatkan iman tersebut. Sebagaimana kullu bani Adam khata, setiap manusia bisa berbuat kesalahan. Cuma jangan dipelintir. Kok semua bisa salah? Artinya semua harus ditoleransi? Tidak. Nggak semua kesalahan bisa ditoleransi. Kalau salah ngucap, A dikatakan B misalnya, misalnya tergelincir sedikit nggak ada masalah. Itu suatu yang lumrah tabiat manusia. Cuma kalau salah masalah akidah, nggak ada kata-kata toleransi dalam artian salah harus dikatakan salah, batil dikatakan batil. Sekarang ini ada orang-orang yang sudah kehabisan hujah dalil, cari pembenaran dengan kata-kata yang umum. Semua orang bisa salah. Iya, perinci dulu apa kesalahannya. Kalau salahnya masalah akidah, masalah manhaj, kemudian ditutup-tutupi atau diingkari, ini sekali lagi adalah
pekerjaan orang-orang yang dzul wajahain, punya dua wajah, serigala berbulu. Ya, kembali kepada serigala lagi. Taib. Kemudian kata beliau, wa ma jaa fi hadis syafa' min ikhraji man fi qalbi misqalu dzarratin min iman minan nar. Demikian pula hadis yang berkaitan dengan syafaat bagi orang-orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi atau semut dari keimanan. Mereka akan dikeluarkan dari api neraka karena apa? Imannya itu sedikit, imannya berkurang. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Demikian pula dalil dari hadis wasfun Nabi SAW linisa. Ketika Rasul mensifati kaum wanita bi annahunna naqisatu aqlin wa dinin. Mereka itu adalah orang-orang yang berkurang akal ataupun agamanya. Ini juga dalil kata para ulama berkurangnya keimanan. Qala al-Hafidz fil Fathah, Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari berkata, wa rawa ya'ni al-Lalikai bi sanadihi as-sahih anil Bukhari qala. Imam al-Lalikai dalam kitabnya Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah meriwayatkan dari Imam Bukhari. Imam Bukhari berkata, ini yang berapa kali kita pernah mengkaji di beberapa tempat ya. Ketika kita Safari dakwah, beberapa kali kita sudah mengkaji akidah Imam Bukhari. Itu simple, cuma beberapa poin saja. Sekali pertemuan sering kita sampaikan dan kita selesaikan. Akidah Imam Bukhari yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Bukhari pernah berkata, laqitu aktsara min alfi rajulin minal ulama bil amsar. Aku pernah berjumpa dengan lebih dari 1000 ulama di seluruh penjuru negeri. Beliau juga menyebutkan dari Mekah, Madinah, Basra, Kufah, Mesir dan seterusnya. Fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalif fi anal imana qaulun wa amal. Dan beliau mengatakan tidak ada satupun dari lebih 1000 ulama tersebut yang berselisih tentang iman itu adalah ucapan dan amal perbuatan. Kemudian juga beliau menyampaikan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, larangan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Kata beliau itu adalah ijma' para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin suatu saat perlu mengkaji juga akidah Imam Al-Bukhari rahimahullah taala secara terperinci. Namun di sini hanya dinukil tentang masalah ijma' ulama tersebut, ucapan dan perbuatan itu adalah bagian daripada keimanan. Wa yazid wa yanqus, bisa bertambah bisa berkurang. Wa atnaba Ibnu Abi Hatim walalikai fi naqli dzalik bil asani di anjam'in katsir min as-sahabah wa tabi'in. Imam Ibnu Abi Hatim, Imam Al-Lalikai juga menukilkan riwayat-riwayat dari para sahabat, para tabi'in tentang definisi iman yang disampaikan oleh Ahlussunnah ini. Wa kulli man yaduru alil ijma' min ashabi wa tabi'in wa hakahu Fudail bin Iyad wa waqi'an Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian pula Fudail bin Iyad, waqi' dari ijma'-ijma'nya Ahlussunnah wal Jamaah. Taib, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan poin berikutnya. Bismillah. Nah, enggak ada. Nanti kayak kapan lalu, kalau orang Jawa bilang anyi-anyi ya. Ditawari, nanti kalau sudah dilanjutkan numpuk pertanyaannya. Mumpung kasih kesempatan yang mau tanya. Ada yang punya syubhat? Bagaimana kaidah kritik kesalahannya namun hormati orangnya? Ini kalau seperti Imam Abu Hanifah tadi, kesalahannya dikritik, disalahkan, orangnya tetap dihormati karena beliau ulama, bukan yang jahil namun ngelama. Atau ketika dikritik malah memutarbalikkan fakta, sudah jelas mencela person presiden pemimpin kaum muslimin namun diingkari.
didustakan, seolah-olah apa? Orang itu mendustakan matahari di siang bolong. Ya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak perlu apa dihormati. Sudah akidahnya mengikuti Abdullah bin Sabah, akhlaknya juga demikian, dusta. Ini sekali lagi orangnya dilihat dulu. Kalau orangnya sebagaimana tadi Imam Abu Hanifah tergelincir, Imam Nawawi tergelincir, ini ulama mereka kesalahannya tetap harus disalahkan, diluruskan. Namun orangnya tetap dihormati. Namun sekali lagi yang jahil namun ngelama, kemudian juga memutarbalikkan fakta, ini harus disikapi dengan tegas. Apakah menghina atau mengkritik pemimpin kaum muslimin di depan umum seperti Facebook dan Instagram bisa terancam tidak bisa meminum air telaga Rasulullah SAW? Bisa jadi. Karena apa? Di antara yang diusir dari telaga seperti yang kita sampaikan dahulu adalah ahlul bid'ah, dan di antara ahlul bid'ah adalah yang mengikuti bid'ahnya Abdullah bin Sabah. Yang tidak minum dari telaga Rasul ahlul bid'ah. Sekali lagi, di antara bid'ah adalah bid'ah mengkritik, mencaci maki, mencela pemimpin kaum muslimin di hadapan umum. Itu adalah bid'ahnya Abdullah bin Sabah, pendirinya Syiah Rafidhah. Namun sangat disayangkan itu merasuki dai-dai yang masih mengaku ahli sunnah, terutama di saat-saat seperti ini. Naudzubillahi min dzalik. Taib, ada yang lain? Ya, masih ada syubhat? Ya. 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 Ya, yang pertama tetap namanya kemungkaran dari siapapun harus diingkari. Namun sekarang bagaimana dengan mertua yang suka menebarkan syubhat? Kalau kita bisa bantah namun dengan lemah lembut karena mungkin dia orang yang awam namun hanya sekedar ikut-ikutan, maka kita tetap ingkari. Kalau bisa kita jawab syubhatnya, kita jawab. Atau kalau kita nggak bisa jawab langsung dengan lisan, kita kasih buku, kita kasih majalah, kita dengarkan ceramah-ceramah untuk mengkantar syubhat-syubhatnya. Namun kalau misalnya tetap nggak pernah tobat-tobat, maka dihindari pembicaraan tentang syubhat tersebut. Daripada kita kalah nanti kena syubhatnya, karena kita juga takut nanti jadi sekali lagi harus juga tetap waspada dari syubhat tersebut. Karena berapa banyak juga gara-gara mertua terkena syubhat menantunya. Naudzubillahi min dzalik. Allah akan mengeluarkan seseorang dari neraka walaupun ada iman sebesar biji sawi atau sekecil semut. Apakah dengan hadis tersebut iman tidak akan bisa menyelamatkan kita dari neraka? Sudah disampaikan pada kajian-kajian yang lalu bahwasanya yang masuk neraka entah orang kafir atau pelaku dosa besar dari kaum muslimin. Orang kafir kekal dalam api neraka. Adapun pelaku dosa besar mereka ini akan mendapatkan dua keadaan. Yang pertama, langsung diampuni masuk surga, atau masuk neraka namun tidak kekal. Di situ iman berperang. Iman bermanfaat. Tidak sampai orang itu kekal dalam api tetap bermanfaat. Cuma masalahnya sebagai balasan termasuk keadilan Allah, Allah memberikan adab siksa bagi yang berbuat dosa besar alias yang imannya itu berkurang ataupun sedikit. Masalah politik lagi kita katakan termasuk politik al-sunnah sekarang meninggalkan politik yang kotor. Ini ada dai yang kampanye, ini bukan dai jurkam, untung nggak joget gitu aja, cuma lihat yang joget. Naudzubillah min dzalik. Itulah fitnah akhir zaman. Nah,
Bismillah. Makanya sudah pernah kita tulis ya tentang apa? Wahai salafi, apakah engkau mau masuk kubangan politik? Itu sudah. Ini baru jurkam jadi-jadian saja sudah ngeri ya lihatnya. Di hadapan orang-orang yang campur bola laki perempuan joget-joget, dai salafi di tengah-tengahnya. Naudzubillah min dzalik. Mana itu marra minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa lam yastati fa bi qalbihi wa lam yastati fa bi lisani fa bi qalbi wa dzalika adaful iman. Dan di antara mengingkari dengan hati, meninggalkan tempat maksiat tersebut. Naudzubillah min dzalik. Saya pernah mendengar ceramah bahwa istri yang membangkang suami sholatnya tidak diterima. Wallahu alam, saya tidak pernah tahu dalilnya ya. Dan tidak mencium bau surga. Ini juga ya kalau mau diperinci, memang salah satu kalau bisa dikatakan surga ada di telapak kaki ibu. Secara umum lah bahasanya kan begitu. Ini bagi anak-anak laki-laki khususnya. Namun bagi perempuan setelah menikah itu surga di telapak kaki. Namun bukan berarti sujud di kakinya kemudian dicuci minum. Naudzubillah min dzalik. Bukan itu maksudnya. Namun memang banyak hadis-hadis yang telah menjelaskan bahwasanya pintu-pintu surga bagi para wanita yang sudah berumah tangga itu ada pada suaminya. Seperti contohnya Rasul mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'az zaujaha qila laha udkhulil jannata min haitsu babil jannati syi'ti atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, apabila perempuan salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, tentunya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasul, maka dikatakan kepada wanita itu, masuklah ke dalam surga dari pintu surga mana saja engkau kehendaki. Rasul juga mengatakan, idza matatil mar'atu wa zaujuha anha radin dakhatil jannah. Barang siapa dari perempuan yang meninggal dunia sedangkan suaminya ridho kepadanya, maka dia masuk surga. Ini sekali lagi memang kedudukan suami sangat luar biasa Maka sekali lagi cuma masalah tadi tidak diterima sholatnya, wallahu alam Sampai saat ini saya belum pernah tahu hadisnya, wallahu alam. Saya dulu sempat berhijrah lalu kendor dan sekarang baru mau mulai kembali. Saya merasa benar-benar sudah kebelet nikah. Supaya tidak maksudnya dengan bukan orang apa yang harus saya lakukan. Ya kalau sudah kebelet dan mampu tentunya harus cepat segera untuk menikah. Ya ma'asal sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Wahai para pemuda, jika Anda sudah sanggup menikah, menikahlah karena itu adalah sebagai bentuk perisai dari maksiat. Namun kalau tidak bisa, fa'alaihi bisawm. Kalau tidak bisa, nggak mampu, maka banyak berpuasa, banyak menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan banyak khoyal, habiskan waktu untuk taat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga yang belum menikah segera Allah berikan isi-isi yang solehah. Taib, ada lagi? Kurang berapa menit? Ya, silakan. Kemarin dijelaskan ada salafi yang imitasi sama yang Andalusia. Iya. Pernah dengar dari teman katanya ada yang mengaku salafi tapi tidak memperbolehkan menggunakan celana. Terus ketika taklim seperti ini tidak sudah masuk direkam atau bagaimana? Gimana Ustaz biasanya? Ya,
Kalau kita cermati yang ada di lapangan sekarang ini yang menamakannya sebagai salafi, ada yang mereka berlebihan. Ya, seperti yang sudah pernah kita sampaikan, orang itu dikatakan salafi ya kalau dia diantaranya penampilannya harus pakai jubah, ya, atau paling tidak pakai sarung kemanapun, ya, masuk kantor pakai sarung, ya. Bahkan ada yang ekstrim, nggak mau sampai dia dikeluarkan gara-gara apa? Di kantor pakai sarung. Ada itu. Ini terlalu ekstrim, ya. Jadi Anda kalau pakai celana panjang ya seperti yang ada ini, itu bukan salafi. Nah, ini yang kebablas, ini yang ekstrim, ya. Kalau saya katakan ekstrim kanan hulu, ya. Ada lagi yang melempem, ya. Ini yang banyak levelnya. Ada yang sudah melempem kena air. Ini seperti tadi yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ini akidahnya sudah rusak, menyimpang. Meskipun masih mengaku apa? Salafi. Dan sudah alhamdulillah hari ini kitab nulis, meskipun itu sebetulnya edisi revisi lah, tambahan dari yang sudah pernah kita tulis. Itu membantah dai-dai sunnah yang kena atau keracunan pemikiran Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Kita bawakan dalam awal tulisan itu ucapan Syekh Ali bin Hasan. Sebenarnya bukan ucapan beliau, tapi beliau menukil dari majalah Al-Asalah terbitan Markas Albani di Yordania. Di situ dikatakan as-salafiyun al-asfiya la al-ad'iya alladina la yuhayyijun wala yasurun ala ulati umurihim. Kata beliau salafi yang al-asfiya. Ini bagi yang mengingkar istilah ini tolong dengarkan, ya. Kata Syekh Ali menukil ucapan pembuat majalah Al-Asalah tersebut. Kata beliau salafi yang al-asfiya, yang kalau asfiya itu sofi, murni, jernih. Ya, salafi apa? Sejati. Salafi sejati, lal ad'iya, bukan yang mengaku-ngaku saja. Alias salafi apa? Imitasi. Kata beliau salafi yang sejati, yang mereka tidak memprovokasi massa untuk menjatuhkan martabat pemimpin kaum muslimin. Ya, ini adalah apa? Yang sana ekstrem kanan, yang sini ekstrem kiri. Kita mau salafi yang sejati, yang di atas akidah salaf, ahli sunnah wal jamaah. Paham? Nah, dan sudah kita sampaikan yang membedakan mana salafi sejati dengan imitasi, mana salafi ahli sunnah dengan ahli bid'ah, masalah akidah, ya, atau masalah yang berkaitan dengan manhaj dakwah. Adapun masalah maksiat, sebagaimana kata Syekh Utsaimin, masalah akhlak, muamalah, tidak mengeluarkan orang dari ahli sunnah wal jamaah. Apalagi masalah pakaian, bisa jadi pakaiannya tidak syar'i, namun dia ahli sunnah. Karena apa? Akidahnya ahli sunnah. Namun dia luar biasa, pakai imamah, jubahan, nggak musbil. Namun dia ahli bid'ah. Karena apa? Akidahnya akidah khawarij. Maka sekali lagi harus kita bisa membedakan mana barometer ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Nah, kita lanjutkan ba'dal adzan, insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan lagi. Insyaallah masalah pemimpin kaum muslimin atau akidah ahlussunnah tentang pemimpin kaum muslimin itu ada penjelasan khusus ya di akhir-akhir kitab ini, ya. Insyaallah taala kita akan sampaikan. Ini pertanyaan, bilakah orang itu dikatakan pemimpin kaum muslimin sedangkan suatu negeri ada macam-macam agama? Pemimpin kaum muslimin adalah pemimpin yang menguasai suatu wilayah, ya, yang mayoritasnya adalah kaum muslimin. Makanya sebagian dari kalangan ulama Ahlussunnah mengatakan suatu negeri itu sudah dikatakan negeri kaum muslimin kalau pemimpinnya muslim, mayoritas penduduknya adalah apa? Kaum muslimin. Meskipun tidak ditegakkan hukum Islam di dalamnya, tetap dikategorikan sebagai negeri kaum muslimin. Pemimpinnya apa? Pemimpin kaum muslimin. Di zaman para sahabat khulafa rasyidin, penduduk khulafa rasyidin bukan hanya kaum muslimin. Ada Yahudi, ada apa?
Nasrani, namun mereka diwajibkan membayar jizyah dan dikatakan sebagai kafir zimmi. Apakah lupa hafalan Quran termasuk berkurangnya iman? Bisa jadi orang itu berkurang hafalannya karena berkurang imannya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadan ila tarkil ma'asi. Aku, kata Imam Syafi'i, pernah mengeluhkan tentang jeleknya hafalanku. Kata Imam Syafi'i, aku pernah mengeluh, curhat kepada guruku yang bernama Waqi' tentang jeleknya hafalanku, rusaknya hafalanku. Itu Imam Syafi'i, yang dikatakan suatu luar biasa, hafalan beliau. Pernah rusak, pernah kacau hafalan beliau. Kalau ada yang mengatakan saya tidak pernah kacau hafalan Ustaz, iya, karena Anda nggak pernah hafal. Iya. Kalau Imam Syafi'i demikian. Lalu Waqi' mengatakan fa arsyadan ila tarkil ma'asi. Beliau pun menyuruhku untuk meninggalkan maksiat. Jadi kalau ada kekurangan hafalan atau berkurang hafalannya, itu salah satu tanda ada maksiat yang dia lakukan. Tanda itu berkurang keimanannya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana cara mendakwai orang tua yang belum kenal dengan dakwah sunnah? Beberapa yang lalu saya sempat nasihat dengan baik, akan tapi saya tetap dibantah. Namanya dakwah nasihat, itu hanya menyampaikan, diterima atau tidak, hidayah taufik di tangan Allah. Tetap disampaikan, tetap dinasehati dan juga didoakan yang baik, apalagi orang tua, apalagi juga tadi mertua. Sampaikan dengan baik, dengan lemah lembut, kemudian doakan juga, dan jangan pernah putus asa. Kalaupun seperti tadi, dengan taklif, ditarik dengan iming-iming dunia, tidak ada masalah. Diajak kajian, Pak, saya ikut kajian, nanti setelah kajian kita traktir nasi kebuli misalnya, tidak ada masalah. Mengorbankan dunia untuk akhirat. Pemimpin muslimin jika ada kesalahan, bagaimana cara mengingatkan kalau memang ada kesalahan? Dinasihati dengan 4 mata. Itu semuanya dengan kaidah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada sesuai kemampuan. Kalau nggak mampu sampai kepada pemimpin, gugur ke kewajiban. Yang bisa sampai kepada pemimpin, nasihati langsung, itu yang Rasul wajibkan. Man arada an yansali li sultanin fala yubri alaniyata. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Walakin yakhud biadi, ambil tangannya, fayakhlu abi, berdoa dengannya, fa in qabila fadak, jika diterima itu yang diharapkan, wa illa qad kana ladhi adda alaih, jika dia diterima gugur kewajiban. Bila khutbah Jumat berisi syubhat, apa yang sebaiknya dilakukan? Yang pertama, kalau bisa jangan di masjid yang ada syubhatnya. Kalaupun sudah terpaksa, tutup telinga rapat-rapat. Ini sama tadi pertanyaan tentang salafi yang tadi, kalau nggak pakai jubah, nggak pakai sarung, bukan salafi. Ini kebablas, ini yang ekstrim. Kalau menyumbang di masjid yang di situ ada bid'ahnya, dan kita tahu itu akan digunakan bid'ah, maka tidak boleh. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Bagaimana derajat hadis tentang Isra dan Mi'raj yang di dalamnya ada perintah salat? Ada pendapat bahwa derajat hadisnya dhaif karena ada peristiwa bolak-baliknya Rasul dengan Nabi Musa, dianggap Nabi Musa lebih dari Rasulullah SAW. Ini tidak benar pendapat yang mendhaifkan hadis gara-gara tidak masuk akalnya. Ini termasuk kelompok Mu'tazilah Aqlaniyun. Sahih atau tidaknya, yang pertama dilihat dari segi sanadnya, penelitian sanad, bukan dari nggak cocok dengan hati Anda. Hadis itu sahih tentang Isra Mi'raj tersebut. Nah, ada lagi mungkin 1-2 pertanyaan, kalau tidak kita akhiri. Baik, kalau tidak ada cukup sekian. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.